Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Apakah Anda sudah minum madu hari ini? Saya sudah minum 2 pemirsa di saat sahur dan berbuka. Sebuah fakta menarik, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 menunjukkan bahwa madu dikonsumsi oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Luar biasa ya pemirsa. Berbagai literasi menyebutkan bahwa madu memiliki kemampuan untuk menjaga daya tahan tubuh serta sebagai asupan untuk menambah energi agar kita tidak mudah lemas dan kita pun akan bebas beraktivitas. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, membuka usaha madu menjadi pilihan bisnis yang cukup menjanjikan. Lantas, bagaimana prospek bisnis madu di Indonesia dan bagaimana pula strategi agar madu tanah air mampu menembus pasar internasional? Pada episode kali ini, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Direktur CV Anur, pemilik usaha madu Zikria, Insinyur Orba MBA. Assalamualaikum Pak Orba, apa kabar? Alhamdulillah Mas Aldi, alhamdulillah baik ya. Bagaimana kabar Mas Aldi? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Karena saya selalu konsumsi madu nih Pak di saat sahur dan berbuka. Pak Orba, kita akan berbicara mengenai bisnis madu yang sedang Bapak jalankan. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dulu ya Pak. Saya Orba, pemilik CV Anur. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta On TV. Tegas inovasi andal. Pak Orba, bisa diceritakan Pak, awal mula menggeluti bisnis madu ini dan hal apa yang melatar belakangi? Terima kasih Mas Aldi. Sebetulnya madu adalah suatu produk yang sangat menarik. Kenapa menarik? Hampir di semua kitab suci, madu itu dikatakan sebagai obat. Ya, apalagi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dikatakan dalam An-Nahl 68, ini adalah obat hadiah dari Allah, resep dari Allah. Sehingga kalau ini kita tekuni, kita bikin suatu segmen, kita lihat ceruk pasarnya, ini adalah suatu usaha yang menjanjikan sebetulnya. Dan alhamdulillah usaha ini memang kita tekunin dari 2013. Sebetulnya jauh sebelumnya kakek saya juga pedagang madu sebetulnya. Ya. Nah, yang melatar belakangi kita sebetulnya simple. Siapa sih yang tidak suka madu? Mulai dari anak kecil sampai orang tua suka madu. Ya, manis, kelegitannya, dan semua negara punya produksi madu. Ya. Nah, inilah yang membuat saya tertarik ya menekuni, mempelajari berbagai hal tentang madu dan berbagai hal tentang kesehatan serta pengobatan-pengobatan yang bisa didapatkan dari madu ini sendiri.
Wah, kakek Pak Orba dulunya juga menjual madu ya Pak? Wah, berarti Bapak ini sudah mengkonsumsi madu sejak kecil. Nah, artinya madu di pasar Indonesia itu banyak sekali ya brandnya ya Pak. Lalu apa nih yang membedakan antara madu Zikria dengan madu-madu lainnya yang ada di pasar Pak? Berbicara mengenai madu Zikria, ya, ini kita bikin madu ini menjadi spesial. Pertama memang sudah dijanjikan madu itu adalah obat. Nah, kalau kita berbicara tentang berobat, ya, obat yang diridhoi, ya, sebetulnya banyak, ya. Bersedekah pun obat, ya. Membaca Al-Quran pun obat, bersalawat pun obat, madu pun obat. Nah, konsep ini yang mendasari saya untuk membuat madu doa. Jadi madu Zikria ini adalah madu asli yang dikatamkan Al-Quran. Kemudian setelah itu apa? Diberikan infak 10% untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Kemudian disolawatkan. Ya. Bayangkan madu ya disedekahkan, disolawatkan, dikatamkan Al-Quran, ini akan menjadi obat yang istimewa. Nah, inilah yang kita sodorkan pada pasar. Suatu ceruk pasar yang sebetulnya sedikit sekali orang melihat ini. Ya. Insya Allah dengan konsep yang benar, madu ini akan menjadi laris manis di tengah masyarakat. Inilah dasar berpijak kita untuk berjualan madu. Simple sebetulnya. Menarik Pak Orba. Artinya Bapak menjalankan bisnis ini dengan berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinan Bapak, serta bertujuan untuk membawa kemaslahatan umat muslim di Indonesia. Luar biasa ya pemirsa. Pak Orba, lalu strategi apa nih yang Bapak lakukan untuk memasarkan produk madu Zikria tersebut Pak? Serta tantangan apa yang Bapak hadapi dan bagaimana pula cara menaklukkan tantangan tersebut Pak? Pertama, paling enak itu sebetulnya kalau kita jualan madu ini tentu kita melibatkan ulama, ya. Dan ulama ini tentu bukan istilahnya kita berbisnis dengan ulama, bukan begitu. Kita berikan infak kita. Misalnya katakanlah infak daripada madu Zikria ini saya berikan 10% ke Yayasan Ali Jaber. Nah, tentu dengan ini ya adik dari Syekh Ali Jaber yaitu Muhammad Jaber bersedia membantu kita, mensupport kita, ya, membuat iklan, kemudian jamaah-jamaah beliau, ayo siapa ikut daripada keagenan madu Zikria, ya, karena madu ini juga berjuang untuk 1 juta penghafal Al-Quran, infaknya, dan dengan demikian bertumbuhlah agen dari suatu daerah ke daerah, dari suatu provinsi ke provinsi, yang sekarang kita sudah punya kurang lebih 100 agen, dan masing-masing agen itu memiliki reseller itu 20-30 orang. Bayangkan itu berapa bangkitnya UMKM ini, berapa bangkitnya perekonomian dari bawah dengan hanya madu, ya. Dan tantangannya tentu tidak sesederhana itu, banyak tantangannya secara marketing, tentu masalah pemodalan, kemudian juga orang mulai otak-atik masalah paten, ya, masalah perizinan, ya. Tetapi insya Allah selama ini sih kita jalan dengan baik, ya, dan terkoordinir. Agen-agen kita, ya, setiap tahun kita ketemu, ya, kita sosialisasikan, bahkan kita sudah bisa menembus pasar Hong Kong, Malaysia, Brunei, dan produk ini pernah ada di Brussels tentunya. Nah, inilah membuat bangkitnya ekonomi masyarakat dari bawah, yang ini tentu akan memberikan dampak yang positif buat keluarga mereka secara keseluruhan. Apalagi di zaman pandemi begini, semua pada close, mungkin semua pada turun, tapi kita tetap pricing. Dan ini adalah salah satu citra kita, salah satu dorongan kita untuk menggandeng ekonomi masyarakat yang lebih kuat. Wah, madu Zikria sudah dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara di Asia, Pak. Benar. Luar biasa, Pak Orba. Kita harus break dulu nih, Pak. Karena produser saya dari tadi sudah kasih kode-kode terus nih, Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pada siang hari ini kebetulan saya hadir mewakili insan pelayanan BPMPTSP di Provinsi DKI Jakarta hadir dalam acara penyerahan hasil evaluasi dan pemberian penghargaan pelayanan publik tahun 2020. Alhamdulillah BPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti evaluasi penilaian ini bersama-sama dengan 33 BPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia, dan Alhamdulillah pada tahun 2020 yang lalu mendapatkan kategori pelayanan prima. Ini adalah merupakan penilaian tertinggi dari Kemenpan RB terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh BPMPTSP seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan hal yang sangat membanggakan buat teman-teman BPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan kategori ada profesionalisme pelayanannya, kemudian sarana prasarana, pelibatan masyarakat dalam menyusun SOP, dan beberapa indikator-indikator lainnya yang telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya-upaya maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di lain itu, penghargaan ini tentunya bukan hal terakhir, namun ini merupakan tantangan buat teman-teman BPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mempertahankan tentunya dan untuk dapat meningkatkan di tahun-tahun ke depan. Selebih dari itu, harus dapat membuktikan bahwa kategori pelayanan prima ini benar dilakukan oleh teman-teman BPMPTSP DKI Jakarta. Untuk itu saya minta kepada teman-teman jajaran BPMPTSP baik di tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan untuk dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja mewujudkan pelayanan prima yang ada di DKI Jakarta sehingga warga masyarakat Jakarta ini tentunya merasa bahagia mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dari BPMPTSP. Terima kasih. Pemirsa, kembali di Layanan Jakarta On TV, dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Direktur CV Anur, pemilik usaha Madu Zikria, Insinyur Orba MBA. Pak Orba, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi hal menarik nih yang Bapak sampaikan sebelum kita break tadi, bahwa Bapak menjual Madu Zikria ini sampai ke beberapa negara di Asia. Tadi disebutkan ada Hong Kong, Malaysia, Brunei. Nah, dari pemirsa Layanan Jakarta On TV nih Pak, ini penasaran Pak, kok bisa Pak Madu Zikria sampai menembus pasar internasional? Bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya, Mas Aldi, ya, berbicara masalah diterima oleh pasar, madu akan diterima oleh siapapun. Yang penting asli. Nah, untuk melengkapi ini tentu kita ada uji lab ya. Kenapa? Antar negara itu jangan salah, ini juga tidak gampang. Dia minta uji lab, minta semua perizinan kita dikompletin. Tanpa izin yang komplit, kita tidak bisa ke mancanegara. Nah, ini penting ini satu poin yang mungkin Mas Aldi nanti kita bisa bicarakan masalah perizinan ini. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, diterima pasar, kenapa? Kalau di Indonesia sudah diterima, biasanya di luar negeri juga udah mulai bisa diterima, apalagi seperti negara Brunei, Malaysia, ya, dan beberapa apalagi Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu kita malah yang berjualan madu ini adalah ya di sana para pekerja-pekerja kita di sana. Mereka ada komunitas yang sangat kuat di sana, ya. Pahlawan-pahlawan kita yang pahlawan devisa kita di sana, ya mereka yang ribuan kelompok itu yang saling berinteraksi dan saling berjualan madu. Ini luar biasa, potensi pasar yang luar biasa. Nah, artinya apa? Ini mengalir. Jadi biasanya kalau secara konsep marketing, kalau Madu Zikria ini dibawa oleh brand ambassador yang kuat seperti Syekh Muhammad Jaber, Ustadz Arifin Ilham, ya, hal-hal yang bersifat acceptable market ya di daerah itu dengan sendirinya sudah enak kita masukin, Mas Aldi. Begitu kurang lebih Mas Aldi.
Ya, awal mulanya ya seperti misalnya katakanlah brand ambassador kita misalnya dakwah ke Hong Kong misalnya. Kemudian di sela-sela itu ya kita sudah kirim madu sebelumnya ke Hong Kong ya. Dan sehabis dakwah biasanya brand ambassador kita akan ngomong, saya bawa madu, siapa yang mau jadi agen di sini? Ini bagus sekali. Insya Allah madunya udah didoakan, udah dikatamkan Al-Quran, disolawatkan, ada infaknya 10% di sana. Ini perjuangan agama, ayo siapa mau jadi agen? Nah, kemudian di sana kan mereka kasih nomor kita di Jakarta. Nah, itulah interaksi satu persatu. Malaysia, ada di Singapura, kemudian ada di Brunei, ada di Hong Kong, bahkan ada di Korea. Ternyata pemirsa, perizinan juga memiliki efek domino untuk pertumbuhan bisnis kita. Wah, luar biasa ya pemirsa. Pak Orba, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa Madu Zikria ini menerapkan sistem kerjasama dengan para mitra bisnis. Skema seperti apa Pak yang dijalankan oleh Madu Zikria ini Pak? Alhamdulillah Madu Zikria ini kita punya agen di 100 agen seluruh Indonesia dan juga ada luar negeri. Nah, cara menjadi agennya simpel sekali Mas Aldi. Ya. Kita punya Instagram ya. Instagram kita itu adalah zikria.official atau website kita www.madu-zikria.com. Kalau diakses di sana, ini akan kelihatan semua agen kita seluruh Indonesia dan semua toko online-nya di seluruh Indonesia. Ya, jadi memang infrastruktur ini kita siapkan agar memudahkan pembeli. Ya, sekarang zamannya online, hampir semua daerah kita punya toko online. Ya, toko online udah tahu, bisa Shopee, bisa Tokopedia dan sebagainya. Silakan. Dan di dalam website kita juga diterangkan bagaimana cara menjadi agen Mas Aldi. Memang ada suatu kuota tertentu, rupiah tertentu yang harus disetorkan dan mendapatkan modal demikian dengan madu yang kita kirimkan, ongkos kirim kita yang bayar dan semuanya, kita kasih banner, kita kasih spanduk, kemudian kasih infrastruktur untuk media sosial dan sebagainya. Ya, kalau memang tidak sanggup jadi agen, bisa jadi reseller dulu. Reseller daripada agen kami yang ada di kota dan provinsi. Belajar dari sana mungkin bisa meningkat dan selanjutnya. Itu Mas Aldi kurang lebih. Baik Pak. Wah, ternyata banyak juga ya Pak pilihan untuk menjadi mitra bisnis dari Madu Zikria ini. Luar biasa Pak. Pak, ini selain dari mitra bisnis, apalagi nih hal menarik yang bisa Bapak bagikan kepada pemirsa dari Lenen Jakarta On TV ketika mengembangkan usaha Madu Zikria ini Pak? Lalu seperti apa sih Pak karakteristik dari konsumen Madu Zikria ini sebenarnya Pak? Hal yang menarik daripada berbisnis Madu Zikria ini adalah kita berbisnis dan juga memberikan kesehatan, upaya kesehatan. Dan di samping itu kita juga mengupayakan ada ibadah. Jadi muamalah dan ibadah. Ya, berbisnis, kemudian ada infak 10%. Nah, ini menyenangkan sebetulnya. Ya, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, karena Madu Zikria ini dikatamkan Al-Quran, disalawatkan, memang kenyataannya menjadi penyembuh yang sangat istimewa. Banyak testimoni tentang Madu Zikria ini. Nah, tentu berbicara masalah segmentasi kita ya, siapa sih sebetulnya yang berobat dengan madu? Tentu ini ada segmentasi umur, antara umur yang 30 ke atas lah ya, yang betul-betul istiqomah. Dan pada kenyataannya, mereka memang ya sembuh dengan madu. Apalagi di bulan puasa begini ya, ini adalah suatu sunnah dari Rasulullah meminum madu ini meningkatkan daya tahan tubuh ya. Apalagi di zaman COVID begini, salah satu kunci COVID-nya adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sambil kita menunggu vaksin dan sebagainya, kita mempersiapkan tubuh kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Caranya adalah apa? Dengan minum Madu Zikria. Itu salah satunya. Ya, itu yang menarik daripada berbisnis Madu Zikria ini. Baik Pak Orba. Nah, ketika bulan Ramadan ini Pak, bagaimana nih penjualan dari Madu Zikria Pak? Apakah ada strategi khusus Pak yang diterapkan untuk meningkatkan penjualan Madu Zikria selama bulan Ramadan ini Pak? Ya, alhamdulillah. Memang Ramadan ini ya tempat yang sangat tepat jualan madu. Di samping sunnahnya dapat, muamalahnya dapat, doanya dapat, infaknya dapat. Ya. Jadi apa? Terjadi peningkatan yang signifikan daripada penjualan Madu Zikria pada bulan ini.
Ramadan terutama. Itu Mas Aldi. Nah, salah satu strategi kita dengan kita kerjasama dengan Syekh Muhammad Jabir, di mana ada infak 1 juta dapat 1 mud ya. Kita bikin program itu untuk reseller kita. Ayo reseller, yang belanja 3 karton, ini kita hadiahkan 1 mud. Mud ini adalah timbangan yang digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu, untuk membayar zakat. Jadi kayak timbangan gitu loh Mas Aldi. Ya, jadi kita imingkan sebuah hadiah, yaitu mudnya Syekh Muhammad Jabir dari Yayasan Ali Jabir, yang agen-agen kita atau reseller kita yang belanja 3 karton. Nah, ini yang udah belanja nih, udah hampir 100 agen ini. Bayangkan, kalau 100 agen kali 3 karton tuh udah, alhamdulillah dalam awal bulan Ramadan ini aja, kita sudah berjualan sekitar 1000 karton Mas Aldi. Ini insya Allah berkah. Ya, kenapa? Ini dapat semua. Ya, infaknya dapat, doanya dapat, muamalahnya dapat, kesehatannya dapat, ya, dan sunnahnya juga dapat. Itu Mas Aldi. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 April 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor 46 tahun 2021 turut serta dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, di mana kami berikut jajaran teman-teman Dinas PTSP telah melaksanakan pengujian alat peringatan dini, pengujian pengecekan tangga darurat, pengecekan sirine gedung, perhatian untuk mengingatkan dan memastikan semua alat berfungsi dengan baik. Terakhir, kami juga melakukan latihan evakuasi bencana sederhana. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama dalam rangka kesiapsiagaan bencana buat diri, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Direktur CV Anur, pemilik usaha Madu Zikria, Insinyur Orba MBA. Pak Orba, kita lanjut lagi nih Pak. Semakin menarik Pak percakapan kita di episode kali ini Pak. Tadi saya ingat nih, Bapak sempat menyinggung mengenai perizinan. Nah, di segmen ini saya akan memperdalam nih mengenai perizinan itu Pak. Dari pemirsa layanan Jakarta On TV ini sangat peduli Pak dengan perizinan Pak. Pak Orba, tadi Bapak sampaikan bahwa perizinan itu memiliki efek domino terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, kalau dari kacamata seorang pengusaha nih Pak, sebenarnya apa sih makna penting dari izin usaha atau izin operasional kegiatan yang Bapak miliki saat ini Pak? Ya, Mas Aldi, saya ini punya pengalaman yang manis dan juga pahit masalah perizinan ya. Ya, legalitas itu penting. Saya menggambarkan seperti ini. Kita punya sebuah rumah. Rumah kita di depannya ada taman. Kemudian di depan taman itu ada pagar. Nah, kalau kita bikin usaha, ya, pertama pagarnya dulu. Apa pagarnya? Patenkan nama produk Anda. Patenkan usaha Anda. Kemudian apa lagi? Yang kedua, kemudian ada tamannya. Taman ini adalah perizinan, ya.
Kalau tanpa pagar, tanpa perizinan, tanpa paten, kita nggak bisa masuk pintu rumah nih. Ya, kita tidak bisa tidur lelap, kita nggak bisa ke dapur. Nah, pentingnya di sini adalah setelah kita patenkan, ini perizinan. Banyak kita yang lupa masalah perizinan ini. Ya, kadang-kadang usahanya sudah besar, tahu-tahu ketika ditanya masalah pajak, masalah yang macam-macam ya, balik lagi ke perizinan. Padahal sebetulnya perizinan itu gampang sekali sebetulnya. Hak paten itu online, perizinan itu bisa online. Dan apalagi dengan ada PTSP sekarang ya, ini jalurnya jalur mudah kalau menurut saya ya. Ini benar-benar saya terbantu banget dengan PTSP ini ya. Kalau dulu perizinan perorangan masuk pintu, berbelit-belit. Banyak orang, banyak dokumen dan nunggunya kelamaan. Di PTSP sekarang, ya pengalaman kita, seminggu itu kita udah dapat banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperpendek waktu, ya. Jadi jangan tunggu dulu usahanya baru besar, kemudian baru bikin izin, itu salah. Izin dulu, ya. Kalau izin kita mudah, kemudian infrastruktur untuk menuju izin itu tersedia, ini akan sangat mudah sekali. Dan yang paling penting itu nggak ada biaya gitu loh Mas. Itu loh Mas Aldi, ini pengalaman saya. Luar biasa Pak Orba. Terima kasih Pak, ini semakin memberikan gambaran nih Pak kepada kita akan arti pentingnya izin usaha bagi para pelaku usaha. Tuh kan pemirsa, izin usaha itu sangat penting. Jadi segeralah urus izin Anda. Apresiasi diberikan kepada Bapak dan juga warga ibu kota lainnya yang sudah mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga, semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Pak Orba, apa nih pengalaman yang bisa Bapak bagikan kepada pemirsa dengan Jakarta On TV terkait dengan kemudahan perizinan yang Bapak rasakan, Pak? Kita penasaran nih, Pak. Silakan Pak Orba. Mas Aldi, apalagi sekarang kita sudah ada antar jemput izin bermotor. Ajib. Kita tinggal telepon, ya, itu kemudian petugasnya datang ke rumah kita. Petugasnya datang ke lokasi kita, menjemput perizinan, kemudian setelah itu bisa diantar lagi. Ini sangat memudahkan. Ya. Nah, inilah layanan PTSP yang terakhir yang saya ketahuin, dan itu sangat membantu kita para pengusaha-pengusaha baik yang di bawah, pengusaha menengah maupun pengusaha-pengusaha atas gitu. Dan Mas Aldi, jangan lupa satu hal yang penting juga yang saya ingat itu. Kalau kita ada layanan smartphone sekarang itu, layanannya kalau kita klik itu pelayanan.jakarta.go.id, kita klik itu adalah Ajib, mereka akan bisa datang ke lokasi kita. Mereka akan melakukan verifikasi di tempat kita dan mereka bisa bawa berkas kita ke kantor daripada pelayanan. Nah, setelah itu tentu kita akan dikabari selanjutnya. Ini pelayanan yang luar biasa mudah. Jadi jangan tunggu dulu Anda besar, usaha besar, kemudian perizinan diurus terakhir, ini terlambat, salah. Ya, jadi usahakan ya pagarnya paten, kemudian tanaman di depannya itu adalah perizinan, baru Anda bisa berbebas ria untuk melakukan usaha apa saja. Ya, dan jalur ini adalah jalur yang wajib kita lewati. Dan ingat sekali lagi, pelayanan itu, perizinan itu sangat mudah. Urus izin di Jakarta, diajipin aja. Terima kasih Pak Orba. Ya, Mas Aldi. Pak Orba, apa nih rencana ke depan yang akan Bapak lakukan bersama dengan CV Anur terkait dengan pengembangan bisnis dari Madu Zikria ini, Pak? Seperti halnya berbisnis, tentu kita tidak cukup puas dengan bisnis yang ada. Ya, kalau ada satu produk, kita kemudian mengalami diversifikasi produk, kita cari turunan-turunan ya. Katakanlah seperti bipolen, propolis dan sebagainya ya, menjadi satu bahagian dari produk ini. Nah, biasanya turunan-turunan ini, diversifikasi ini akan sangat mudah ya. Dan orang juga acceptable-nya juga akan lebih mudah. Dan yang paling penting, perizinannya juga akan mudah. Karena ini dari bisnis yang sama begitu. Ya. Jadi ke depan kita memang punya beberapa produk seperti habatus sauda, kemudian kita punya produk minyak zaitun. Ya, khususnya kita ini kenapa minyak zaitun? Minyak zaitun itu Allah berkali-kali bersumpah demi minyak zaitun. Ya.
Dan kenapa habatus sauda? Rasulullah mengatakan habatus sauda itu adalah obat kecuali kematian. Ya, jadi kita ngomongnya sekarang jualan muamalah yang sunah-sunah saja. Itu adalah salah satu jembatan kita untuk memperpanjang daripada produk ini, ya, love life, cara hidup produk ini kita perpanjang dengan diversifikasi produk, kemudian develop daripada produk itu sendiri. Baik, Powerba kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Nah, sebagai pengusaha muslim sukses di Indonesia yang mengawali usahanya dari bisnis UMKM, apa nih pesan dan semangat yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa dalam Jakarta On TV dan juga warga Nusantara agar terus mengembangkan bisnis UMKM yang dijalankannya dan agar bisnis UMKM di Indonesia semakin banyak yang naik kelas, Pak? Ya, Mas Aldi, tantangan UMKM itu adalah tantangan terberat sebetulnya. Karena apa? Ini persaingan yang luar biasa, kemudian pasar yang mengkerucut, ya, dan kita mesti cerdas melihat pasar, ya. Tentu Anda cari bisnis yang lebih apa yang menjadi daripada passion Anda, ya, apakah makanan atau dan sebagainya. Ini penting sebagai dasar, karena kalau kita mencintai pekerjaan kita, mencintai apa yang kita jualkan, biasanya itu berkembang dengan cepat. Kemudian apa? Ikuti pola zaman yang ada. Sekarang zamannya online, ya. Jangan zamannya online kita masih bertahan pada offline-nya. Ini agak repot gitu ya. Jadi mendevelop itu ya kita juga mendevelop diri kita, ya, mendevelop produk kita. Dan yang paling penting ya produk-produk seperti madu, beras, ya, makanan-makanan itu lagi tren sekarang. Apalagi Anda punya kreativitas yang cukup untuk mengembangkan produk ini, insya Allah Anda akan sukses. Dan jejaringan itu juga penting, ya, jejaringan itu penting. Karena dengan jejaringan itu, dengan jaring 1, jaring 2, jaring 3, level 1, level 2, level 3, nah ini akan memudahkan Anda. Jadi kalau Anda memang mau berbisnis, mau mengembangkan UMKM, go, keluar dari sarang Anda, cari kesempatan, cari di luar, ya, dan jangan takut salah dan jangan takut Anda tidak sukses. Karena orang yang biasa dan banyak keluar biasanya akan lebih sering sukses daripada Anda yang diam di rumah. Ya, itu mungkin sekelumit dari pengalaman saya. Terima kasih. Setuju Pak. Powerba, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Pak. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Beranikan diri memulai hal-hal yang besar. Mari kita bersama dukung UMKM Indonesia naik kelas. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Tobat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi.
Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri.